Pada bulan Mei 1884, kapal pengangkut makanan bernama Mignonette berlayar melintasi Samudra Atlantik Selatan. Kapal ini dioperasikan oleh 4 awak kapal, Kapten Tom Dudley, Edmund Brooks, Edwin Stephens, dan seorang pelaut muda berusia 17 tahun bernama Richard Parker. Mereka berlayar dari Inggris menuju Sydney, Australia. Namun, nasib mereka berubah drastis ketika kapal terkena badai yang menghancurkan kapal Mignonette. Kapal tenggelam dan para awak kapal terpaksa harus menaiki sekoci penyelamat yang hanya mampu menampung 4 orang. Mereka terombang-ambing di laut terbuka tanpa makanan atau air selama beberapa hari. Kondisi semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Awak kapal mulai mengalami kelaparan dan kehausan yang tak tertahankan. Mereka mencoba menangkap ikan dan mengumpulkan air hujan untuk bertahan, tetapi usaha itu sia-sia. Keputusasaan merajalela di dalam sekoci. Pada saat itulah, Kapten Dudley dan awak kapal lainnya mengambil keputusan yang mengerikan. Dalam kondisi putus asa dan terdesak oleh kelaparan, mereka memutuskan untuk membunuh Richard Parker, yang saat itu sedang sangat lemah karena kehausan. Mereka membunuhnya dan memakan dagingnya demi bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 29 Juli 1884, sekoci tersebut akhirnya diselamatkan oleh kapal seberang yang bernama Montezuma. Para awak kapal penyelamat menemukan Dudley, Brooks, dan Stephens dalam kondisi lemah, dan mereka menceritakan kisah mengerikan tentang apa yang telah mereka lakukan untuk bertahan hidup. Setelah mereka kembali ke Inggris, 3 awak kapal diadili atas tuduhan pembunuhan Richard Parker. Pengadilan Maritim menyimpulkan bahwa mereka telah melakukan tindakan yang diperbolehkan oleh keadaan dalam situasi darurat ekstrim. Meskipun tindakan mereka melanggar etika dan moral, 3 awak kapal tersebut akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Cerita tentang Richard Parker memunculkan diskusi tentang etika dalam situasi darurat dan pertanyaan moral tentang sejauh mana seseorang akan pergi untuk bertahan hidup. Nama Richard Parker juga tetap hidup dalam budaya populer dengan kemunculan dalam karya sastra dan bahkan film, seperti novel Life of Pi karya Yann Martel.